Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuki surga kecuali yang tidak mau masukinya. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau memasukinya? Beliau menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Orang-orang yang mau taat kepadaku, dialah yang akan masuki surga. Orang-orang yang tidak mau taat kepadaku, dialah orang-orang yang tidak mau masuki surga. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa untuk menjadi penghuni surga dibutuhkan ketaatan. Ketaatan yang didasari oleh keimanan yang melahirkan amal saleh. Dengan begitu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membuat kita menjadi pantas untuk memasuki dan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Memasuki surga, mendapatkan surga itu harus ada perjuangan, harus ada usaha, harus ada amal yang diupayakan. Bahkan dalam melakukan amal itu kita diperintahkan untuk seperti orang yang sedang berlomba-lomba. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kalian untuk mencapai ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga, 'arduha ka'ardis samai wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Jadi digambarkan di sini surga yang disiapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi betapa luasnya surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan hidup di sana selama-lamanya. Jadi sungguh ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Karena kalau kita hitung amal kita di dunia ini seberapa, usia kita, usia umat Rasulullah SAW ini hanya sekitar 60-63 tahun rata-rata. Kalau kita hitung amal kita hanya berapa jam dari sekian usia kita. Sungguh kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak layak mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, dan kita hidup di dalamnya selama-lamanya dengan amalan ketika kita hidup di dunia yang sementara ini, amalan yang sangat terbatas. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Luas surga masing-masing orang tentunya berbeda, tergantung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak perlu khawatir, karena surga paling minimalis pun itu seluas 10 kali lipat dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang ditulis juga dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu tentang orang yang masuk surga paling akhir. Itu ketika malu-malu mau masuk surga karena mengira surga sudah penuh. Lalu kata Allah, masuklah ke dalam surga, bagimu seluas 10 kali lipat dunia. Jadi tak perlu khawatir bagi orang-orang yang mengira bahwa surga penuh, surga sempit. Jadi sempit-sempit surga itu seluas 10 kali lipat dunia ini.
Kemudian fasilitas-fasilitas di dalamnya tentunya juga berbeda. Masing-masing orang tergantung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas surga itu adalah tempat kenikmatan. Apapun yang kita inginkan pasti ada di dalamnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, di situ Allah akan penuhi di dalam surga itu. Jadi berbagai macam kenikmatan disediakan. Fasilitas-fasilitas apapun yang kita inginkan, Allah siapkan di dalamnya. Ada berbagai macam fasilitas dan kenikmatan di dalam surga. Di antara yang disebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Di surga itu ada taman-taman yang sangat luas. Ada istana-istana yang sangat megah. Ada bidadari-bidadari yang sangat cantik. Ada juga pelayan-pelayan yang pakaiannya sangat bagus. Begitupun ada fasilitas sungai-sungai dengan berbagai macam alirannya. Ada yang mengalir susu, ada yang mengalir madu, dan lain-lain sebagainya. Itu semua fasilitas disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Tugas kita hanya mengimani. Yang jelas, semua kenikmatan, semua fasilitas yang ada dalam surga itu, kita harus yakin dan imani itu semua ada. Dan tentunya ekspektasinya adalah di luar jangkauan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Di dalam surga itu akan ada kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan begitu pun tidak pernah terlintas dalam benak hati kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi salah satu penghuni surga dan bisa menikmati fasilitas-fasilitas serta kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sampai jumpa di video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.